Kawan, di tengah suatu paradoks pengadaan untuk Belut, Badan Layanan Umum Daerah, diatur sekaligus dikecualikan dalam Perpres PBJ. Nah, bagaimana logika hukumnya ini? Di tengah dinamika pengadaan barang jasa pemerintah, sering kali muncul perdebatan sengit di kalangan praktisi mengenai status Badan Layanan Umum Daerah, Belut. Ya, salah satu pertanyaan paling mendasar adalah jika sumber dana pengadaan Belut itu dari APBD, mengapa prosesnya bisa dikecualikan dari peraturan presiden, padahal pasal 1 Perpres dengan jelas menyebutkan APBD sebagai ruang lingkupnya. Nah, ini ya, saya angkat perdebatan ini. Nah, sebagian kalangan berpendapat tegas, setiap rupiah dari APBD itu harus tunduk pada seluruh batang tubuh Perpres tanpa terkecuali. Wah, pandangan ini meskipun berangkat dari niat baik ya untuk menjaga kepatuhan, sesungguhnya lahir dari penafsiran yang belum utuh terhadap arsitektur hukum Perpres pengadaan barang jasa. Nah, VT ini akan membedah logika hukum secara ringkas di balik status paradoks Belut ini, menjelaskan bagaimana suatu entitas bisa sekaligus diatur dan dikecualikan dalam satu payung regulasi yang sama. Titik awal yang benar adalah lingkup umum Perpres PBJ, kita sebut sebagai lex generalis. Argumentasi yang menyatakan bahwa pengadaan Belut harus ikut Perpres karena dananya dari APBD memiliki dasar yang kuat pada tahap awal. Pasal 1 ayat nomor 1 pasal 2 huruf A dalam konsolidasi Perpres menegaskan bahwa ruang lingkup peraturan ini meliputi kegiatan pengadaan barang jasa di kementerian, lembaga, pemerintah daerah yang dibiayai oleh APBN, APBD. Betul itu ya. Pasal-pasal ini berfungsi sebagai pintu gerbang yang menetapkan yurisdiksi atau wilayah hukum Perpres. Artinya seluruh kegiatan pengadaan yang menggunakan dana APBD, termasuk yang dikelola oleh Belut, secara sah masuk ke dalam lingkup peraturan Perpres PBJ. Ini adalah kaidah umumnya, lex generalis, kaidah umumnya. Nah, sekarang lanjut, kita prinsip kuncinya, lex specialis derogat legi generali. Disinilah letak kunci untuk memahami pengecualian Belut. Dalam ilmu hukum terdapat asas fundamental yaitu lex specialis derogat legi generali, yang berarti aturan hukum yang bersifat khusus akan mengesampingkan aturan hukum yang bersifat umum. Setelah pengadaan Belut masuk melalui pintu gerbang pasal 1, Perpres itu sendiri menyediakan jalur khusus untuk entitas tertentu. Jalur khusus ini diatur di pasal 61 ayat 1 huruf A yang berbunyi, dikecualikan dari ketentuan dalam peraturan presiden ini adalah pengadaan barang jasa pada Badan Layanan Umum, Badan Layanan Umum Daerah. Ya, nah pasal ini itu termasuk lex specialis. Pembuat peraturan secara sadar dan sengaja memberikan perlakuan berbeda bagi Belut dengan tujuan memberikan fleksibilitas agar Belut dapat bergerak lincah dan responsif layaknya entitas bisnis dalam memberikan pelayanan publik. Mari kita menyatukan logika pintu gerbang dan jalur khusus tadi. Jadi, sebenarnya tidak ada pertentangan antara pasal 1 dan pasal 61. Logikanya adalah sebagai berikut ya. Masuk lingkup penggunaan dana APBD oleh Belut membuat masuk ke dalam lingkup Perpres PBJ sesuai pasal 1 dan 2. Kemudian mendapat perlakuan khusus begitu berada dalam lingkup tersebut. Perpres melalui pasal 61 memberikan instruksi spesifik khusus untuk Belut, Anda dikecualikan dari tata cara umum dan dapat menggunakan jalur khusus. Pengecualian ini bukan berarti Belut menjadi entitas yang kebal hukum atau berada di luar sistem PBJP. Sebaliknya, Belut justru diberi mandat oleh Perpres untuk menjalankan pengadaan dengan aturan mainnya sendiri yang lebih fleksibel selama aturan tersebut ditetapkan sesuai koridor hukum yang berlaku. Ya, sekarang kita masuk jalur khusus dengan syarat dan rambu wajib ya, sebagai satu tambahan penting. Jalur khusus bagi Belut tidak tanpa syarat Bapak Ibu ya. Pasal 61 juga menetapkan rambu-rambu wajib dipatuhi, yaitu apa? Harus memiliki aturan main sendiri. Pengecualian berlaku jika Belut memiliki peraturan pengadaan tersendiri. Perpres 46 2025 menegaskan bahwa peraturan pimpinan Belut tersebut harus ditetapkan berdasarkan payung hukum yang lebih tinggi, yaitu peraturan kepala daerah, Perbub, atau Perwali.
Tanpa adanya perkada atau peraturan turunan dari belut, maka pengecualian itu ya nggak berlaku jadinya. Nah, sekarang kita ke mekanisme fallback-nya. Jika belut belum memiliki peraturan pengadaan sendiri, maka secara otomatis ia harus kembali ke jalur umumnya. Ya, ingat tadi jalur umum dan jalur khusus, yaitu apa? Wajib berpedoman pada Perpres PPJB. Nah, kewajiban yang tidak dikecualikan sekarang. Inilah poin terpenting dalam pembaruan Perpres 46 2025. Pasal 61 ayat 1A menegaskan bahwa pengecualian tidak berlaku untuk kewajiban penggunaan produk dalam negeri dan produk UMK serta koperasi, ya. Artinya meskipun menggunakan aturan main sendiri pun ya, belut tetap terikat pada kebijakan afirmasi. Ini kebijakan afirmasi ya, produk dalam negeri dan usaha kecil. Sebagai kesimpulan, mari kita bangun peta logika pengadaan belut ini dari telaah yang tadi disampaikan. Logika hukum pengadaan belut yang bersumber dari APBD dapat dipetakan sebagai berikut. Dasar peraturan sumber dana APBD menempatkan pengadaan belut di bawah yurisdiksi Perpres PBJ. Mekanisme pelaksanaan Perpres PBJ memberikan jalur khusus dikecualikan melalui pasal 61 yang memungkinkan belut menggunakan peraturan pengadaan sendiri yang ditetapkan melalui perkada, ya, perbud, perwali, pergub, ya. Kondisi darurat fallback, jika peraturan khusus tersebut belum ada, belut wajib kembali menggunakan Perpres PBJ sebagai pedoman. Berikutnya, kewajiban mutlak. Apapun mekanisme yang digunakan, kewajiban untuk memprioritaskan produk dalam negeri dan produk UMK dan koperasi tetap berlaku dan tak dapat dikecualikan. Memahami logika ini membantu kita beralih dari sekedar pembaca peraturan menjadi praktisi strategis, guys. Pengadaan belut memang unik, ia diatur oleh Perpres, namun pada saat yang sama diberi mandat oleh Perpres itu sendiri untuk menjadi fleksibel. Inilah inti dari semangat reformasi birokrasi, menciptakan entitas publik yang akuntabel namun tetap gesit dalam melayani masyarakat. Sukses jaga integritas.